Kagok. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KWR, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial langsung bersama Om Muamir. Halo. Kenalan sih. Jadi kan teman-teman bisa jadi nggak kenal sama ini siapa. Terus tak bridging dulu deh. Jadi Om Muamir ini kita udah kenal lumayan, berarti 2 tahun yang lalu ya. Ya, 2 tahun yang lama. lalu kan, 2 tahun yang lalu. Nah ini kebetulan belum pernah goes bareng juga ya kan, belum pernah goes bareng. Terus beliau ini sebagai finisher Bentang Jawa 2024 teman-teman. Nah hal apa yang menarik nanti kita ngobrol bareng bersama beliau. Nah kenalan dulu. Oke Om, terima kasih Om Fanani. Sama-sama Om. Ya, perkenalan dulu, gua Amir. Terus kalau sekarang gua tinggal di Bogor, gua ikut di komunitas Bogor, tiba-tiba suddenly goes. Dulu kenal sama Om Fanani, gua masih tinggal di Jakarta gitu. Terus beberapa kali pernah main ke tempatnya Om Fanani, cuman sekedar ngobrol, terus belum sampai goes bareng nih gitu kan. Nanti kita atur deh supaya kita bisa goes bareng ya Om. Insya Allah. Jadi kan terakhir itu aku ingat sih 2 tahun yang lalu ya kan, 2 tahun yang lalu Pas itu pandemi ya? Pas pandemi dan main ke warung dulu. Iya, Ya benar. warung, dan warungnya sudah tutup sekarang. Warung yang lama teman-teman. Jadi gimana, apa kabar Mas Bro? Baik kabarnya, terus ya sampai sekarang masih bisa goes lah, syukur. Alhamdulillah. Gimana ceritanya kok bisa ikut Bentang Jawa? Duh, ceritanya sebenarnya sih sebenarnya nggak pengen ikut gitu. Nah, Cuman terus? karena teman-teman dorong-dorong untuk Om Amir ikut gitu kan, untuk apa, ngewakilin dari komunitas TTSG gitu kan. Tapi gua nggak pede gitu kan, udah daftar aja dulu gitu kan. Kalau nanti latihannya gimana, latihannya kita obrolin lagi gitu kan. Berarti ini berangkat dengan support teman-teman ya? Iya, awalnya dari teman-teman, yang kebetulan dari teman-teman itu yang di antara mereka yang rajin goes tuh gua gitu. Oke. Jadi mereka kayaknya dorong-dorong untuk ikutan gitu. Dari tiba-tiba suddenly Iya, goes. goes Bogor. Gitu. Aku sendiri belum, nggak tahu, kalau mungkin ada beberapa teman yang kenal mungkin ya di situ ya. Intinya mereka kenal semua sih sama Om Fanani. Ya kan aku dulu di Bogor masalahnya. Iya. Nah makanya itu kuat, bisa jadi aku kenal teman-teman gitu Iya. kan. Aku di dalamnya itu siapa aja gitu loh. Karena Iya, kan iya. pas dulu ya aku besarnya di Bogor gitu loh. Ya kan 3 tahun, 4 tahun apa 3 tahun di Bogor kan. Iya. Itu kan waktu yang lama. Iya. Dan mulai ngonten pertama kali kan memang di Bogor. Iya. Tuh pastinya ada lah yang kayaknya kenal Ya gitu. mungkin iya, kalau ketemu gitu mungkin ada sini gitu Nah sih. iya kayak gitu. Mungkin, iya. Cuman tiba-tiba suddenly goes itu kan sekarang lebih cenderung ke komunitas culture ya. Iya, lebih kalau sekarang mereka lebih ini lagi senang main gravel. Gitu. Jadi lebih main dulu gravel. mereka berangkatnya tuh dari Seli, awalnya dari Seli. Oh, dari Seli dah? Dari Seli, pandemi itu. Jadi mayoritas udah berkeluarga, jadi main Seli sama istrinya gitu. Oke. Terus berapa tahun istrinya mulai berkurang goes, akhirnya mereka Ke 26. ke 26, benar. Nah di 26 mereka sebenarnya sempat lama tuh. Jadi sempat lama dan akhirnya nambah rame lagi tuh komunitas 26 gitu kan. Terus selesai 26, pas pandemi udah selesai tuh, mereka satu-satu nih mulai beralih ke gravel. Oke. Akhirnya sekarang mereka mayoritas mainannya gravel gitu. Mainannya gravel sekarang. Iya, tapi di Bogor aja, beberapa kali sih ke Jakarta gitu. Nah, dirimu pindah ke Bogor itu tahun kapan sih, Bro? Oh iya, di Bogor
udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. tahunan. Jadi setelah pandemi gue pindah ke Bogor. Oh gitu. Iya, pindah ke Bogor. Karena dia asli anak Jakarta gitu kan. Bener. Kembaranmu juga masih di Jakarta kan? masih ada nah ya. Itu kembaranmu kan? Ada kandung. Adik kandung Iya. tapi mirip Pol. Masih inget dia sama Iya kan? kendaraan. Aku pikir kembarannya kan. Jadi kan dulu itu pas apa namanya? Awal-awal ketemu, habis itu dirimu lebih sering gowes jarak jauh, mulai gowes jarak jauh kan? Awalnya kan belum kan? Iya, belum. Sekarang mulai ultra gowes sendiri ya kan? Ke Bandung, ke Puncak sendiri. Iya. Orang lagi kerja dia berangkat gowes sendiri, ya kan? Iya. Jadi dulu main sepeda itu pas mulai di Jakarta kan tuh Om. Jadi emang kalau di Jakarta kan kalau pagi kan udah macet ya. Dulu kan belum ada itu tuh yang road bike main dibatasin sampai jam 6 tuh. Oke, di Sidoarjo. ya. Dulu kan belum ada tuh. Terus akhirnya ya udah pagi-pagi gue lebih sering ke Bogor. Kebetulan gue kerjanya itu masuknya agak siang jam 9 jam 10. Jadi pagi gue jam 5 tuh gue udah jalan ke arah Bogor atau ke KM0 Sentul. Terus habis balik gue langsung berangkat kerja gitu. Nah, itu rutin. Itu tuh ya lumayan rutin Lebih lah. Udah gitu kan cenderung flat jalurnya. Iya. Jadi secara waktu bisa lebih singkat lah gitu, masih keburu untuk kerja gitu. Itu pas di Jakarta. Oke. Akhirnya kan gue pindah ke Bogor nih. Nah awalnya gue bingung di Bogor. Gue mainannya di mana ya Sama Bogor? siapa ya? Sama siapa gitu. Maksudnya pagi-pagi gitu kan nggak ada jalur flat. Udah gitu di Bogor jalanannya lebih banyak tanjakan kan. Tanjakan. Iya. Aduh bingung tuh. Sempet beberapa minggu atau beberapa bulan gue cuman kayak yang goes komplek atau goes ke kampus IPB. Udah cuman gitu-gitu doang. Tapi lama-lama bosen. Terus secara kilometer juga pendek. Paling cuman 10-15 kilo. Terus akhirnya orang bilang kan enak goes di Bogor. Banyak tanjakan, banyak curug, apa segala macem gitu kan. Tempat wisata gitu. Terus ya udahlah akhirnya gue coba goes sendiri ke Puncak. Ya kan, maksudnya kalau dari dari rumah Bogor ke Puncak tuh udah mayoritas jalanan itu udah nanjak terus tuh, nggak kayak di Jakarta gitu. Tapi mau nggak mau, ya udah akhirnya jadi kebiasaan tuh goes dari rumah ke Puncak gitu kan. Terus karena sendiri, terus coba untuk cari temen gitu kan, nggak dapet akhirnya ada kenalan satu orang gitu kan di komplek. Ternyata dia main sepeda juga, ya. Terus dia ngeliat gue sendiri mulu, akhirnya dipanggil, kenalan, terus diajakin ikut sama TTSG. Oh, gitu. Ternyata tetanggamu itu anak TTSG. Anak TTSG gitu. Nah pas tahu anak TTSG, waktu itu mereka masih mainan 26. Oh, masih 26. Iya, dan 26 kan rakitannya kan lumayan ya, maksudnya barang-barangnya ya. Oh iya, tergantung juga. Kalau mereka mungkin ya kan, Iya. pakai white industry kayak gitu-gitu. Aduh, yang ngeri. Nah, gue waktu itu pas awal sempet minder tuh gitu kan. Bagi yang nggak tahu ya biasa aja. Biasa aja. Tapi kan kalau 26 kategorinya anak culture itu di Jakarta ya white industry, terus pakai nitu, pakai kayak gitu-gitu kan. Benar. Tapi kalau yang ya udah yang orang-orang lama ya biasa-biasa aja. Kalau buat orang yang lama biasa aja gitu. Nah kebetulan mereka itu banyak kan lahir di pandemi. Ya. Kemudian yang virus-virus culture Jakartaan itu lagi hype, lagi meningkat. Nah gitu itu kan. ke bawah kan Om. Iya. Terus waktu itu gue ada Federal ini, sama gue waktu itu beli sepeda toko lah gitu kan. Terus ya udah gue pakai tuh sepeda toko, nggak gue apa-apain tuh gitu kan. Sempet minder gue, anjir. Wah, gue udahlah berusaha cuek gitu kan. Udahlah cuek aja lah gitu kan. Gue diem aja gitu kan. Terus ya udah lama-lama mereka tahu kan, akhirnya kenalan, tukeran IG, terus mereka tahu gue gimana gitu kan. Ya udah akhirnya di situ
mereka ngelihat wah si Om Amir goesan nih di antara mereka ya. Iya, gitu kan. jauh-jauh. Lebih gila nih gitu kan gitu. Ya udah semenjak kenal sama mereka kalau di antara yang lain ya itu gue di inilah disupport untuk goes jauh untuk ikut ke sono ikut kemana gitu sih Om. Soalnya kan TTSG kan rata-rata orang punya kan. Iya kan? Yoi. Mayoritas orang punya. TTSG itu mayoritas orang punya. Berarti kemarin Bentang Jawa itu berangkat dari komunitas. Komunitas bener Yang memberangkatkan komunitas. iya. Oh iya, jadi sebenarnya di tahun ini, tahun 2004 itu target gue kebetulan gue hobi lari juga nih Om. Iya. Target gue itu sebenarnya kan mau maraton di Bali, Maybank Oh, maraton. Maybank, Iya. iya. Nah, pas awal tahun itu sekitar bulan Januari Februari tuh gue nanya ke mereka, gimana ya? Bisa support nggak? Ya gue gas mana nih gitu kan, maraton apa BJ gitu. Terus mereka tetap dukung BJ aja Om gini. Ya iyalah dia gitu orang kan. sepeda. Maybank kan udah lewat. Udah lewat. Iya. Maksudnya ketika di bulan Januari Februari kan mereka udah mulai gencar tuh untuk daftar untuk ngambil slot lah supaya dapet gitu kan. Makanya sebelum gua ngambil slot Maybank, ya udah, gua tanya mereka gitu. Mereka tetap gue saja Om, BJ aja Om. Karena gitu. kan Maybank juga itu eventnya ngobar kan, untuk Iya, tiketnya ngobar, kan, iya, sama kayak Pokari kayak gitu. Iya ngeluar. Makanya- Nah gue mau ikut ngeluar gitu. Jadi emang karena mereka udah gitu ya udah. Akhirnya gue singkirin Maybank. Terus gue coba masuk ikut di BJ gitu kan. Ya udah gue ikut BJ ya gitu. Dan Oke. akhirnya keterima. Ya semoga lolos Om. Iya nih gitu kan. Gue deg-degan. Masalahnya gue jarang ikut event sepeda Om. Jadi gue nggak tahu ya seleksi dari panitia BJ itu seperti apa gitu kan. Gue cuman event sepeda itu cuman Audak 200 yang Bandung, sama ada di Bogor namanya Century Red. Nah, gue ikut itu. Udah selebihnya apa ya nggak ada gitu loh. Nah, gue agak sedikit pesimis di situ. Tapi kan uniknya seperti itu memang. Karena kan memang rata-rata yang teman-teman pada ikut BJ itu banyak juga yang nggak pernah ikut event. Iya, tapi ya lolos. Kan? Iya, ya karena yang penting punya track record kan. Iya Ya, punya Strava. Iya. Kalaupun nggak punya Strava, teman-teman harus punya kayak apa ya? Entah itu pencatatan data yang lainnya lah, Iya, kan? Itu biasanya menjadi indikator. Iya. Cuman nggak menuntut teman-teman itu pernah ikut event apa, seperti itu. Itu memang sudah ditekankan sama panitia sih. Aku pernah ngobrol kan. Itu bukan acuan. Satu event itu bukan acuan. Yang penting dia aktif goes, aktif olahraga. Bahkan kalaupun bukan anak sepeda, yang penting dia aktif lari atau apa. Iya. Kayak itu ya udah bisa lolos. Dan uniknya di Bentang Jawa kan nggak semua orang bisa masuk. Benar. Ya kan. Nah, sekalinya bisa masuk itu tentunya tahun depan pun belum tentu bisa masuk lagi. Benar. Nah, uniknya di situ karena memang ada slot. Iya. Jadi Bentang Jawa itu ada slot peserta baru, peserta lama, slot wanita, slot internasional. Iya. Nah, itu kan. Itu ada slot terbagi. Makanya kalau teman-teman yang udah masuk ya alhamdulillah. Yang belum masuk bahkan teman-teman Bogor kan ada yang sampai 3 kali daftar. Iya, ada. Nggak keterima. Ya karena belum hoki. Nanti kalau misalkan sudah keterima ya alhamdulillah waktunya seperti itu. Itu uniknya di Bentang Jawa. Benar. Nah, berarti kemarin full support dari komunitas. Iya. Mereka tuh dari awal kenal sih gua TTC itu kayak mereka tuh solid banget gitu. Pas gua masuk pun dengan gua pakai sepeda toko itu tadi juga mereka ngerangkul banget gitu kan. Terus pas BJ pun juga sebelum mengikut BJ itu balik lagi kan. Karena gua jarang ikut event sepeda tuh Om. Track record Strava gua tuh pendek-pendek. Terus akhirnya di bulan Maret atau April lupa tuh gue coba gue sendiri agak jauhan gitu kan buat cari cerita, cari story gitu kan.
Udah tuh dapet lah 1.200 tapi goes biasa ya, goes santai gitu kan. Udah dari situ buat bekal gua Satu untuk bulan itu, 1 bulan 1.200. enggak Sekali seminggu goes? seminggu iya sekali goes. Itu yang pas muter Banten ya? Iya Jawa Barat Loop. Jawa Barat lu. Ya, Kan berdua ya? sendiri. Oh sendiri ya? itu Sendiri dirimu? muter sampai Banten gitu. Jadi Jawa Barat, Banten gitu kan maksudnya. Iya, itu sendiri. Nah itu sebenarnya tuh gue nyari catatan goes terjauh gua, bekal gua untuk daftar Bentang Jawa gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu persiapan. Tapi kan pada saat itu belum buka kan? Belum buka. Cuman untuk ini aja, untuk catatan di Strava gua ada yang sekali goes segitu gitu. Oke, berarti untuk sebagai siapa tahu dijadikan referensi sama panitia. Siapa tahu, Iya bener kan? harapan gue gitu kayak gitu. Terus kebetulan teman-teman juga ngedukung juga gitu. Iya Om Amir, kayaknya mesti ada sekali goes itu jauhan dikit gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue coba itu gitu kan. Nah setelah dibuka pendaftaran Bintang Jawa ya udah kita rembukin bareng-bareng nih gitu kan. Gimana strateginya gini-gini. Ya udah yang penting ini isi dulu terus lu submit gitu kan. Kita tunggu pengumumannya gimana gitu kan. Dari gua daftar mereka sebenarnya udah full support lah, maksudnya gua bener-bener didukung lah ya. Kadang gua ditemenin goes gitu, tapi keseringan sih gua sendiri. Yang menemani itu support finansial. Lebih ke situ. Ya, Buat alhamdulillah. ngopi di jalan. Alhamdulillah kan, yang Gitu. penting itu. Iya, yang penting itu. Yang penting itu. Ya udah selesai dari situ bulan apa kemarin ya? Keluar tuh seleksi list peserta tuh gitu kan. Ada nama gua gitu. Dari situ gua antara ini Om antara senang atau capek gitu. Gue lebih mikirin capeknya sih, capek latihannya gitu kan. Masalahnya kalau gue nggak latihan gitu, gue bakalan kewer nih di Bentang Jawa gitu kan. Udah dari situ gue nyusun, gue tata semua tuh pola latihan, makan, istirahat gitu kan. Terus gue coba untuk lakuin itu semua gitu kan, ngerubah kebiasaan gitu kan. Terus teman-teman juga pada tahu, dukung gua gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Om gitu kan, lu ini aja rutin dulu aja goes gitu kan. Soal kayak yang tadi support finansial gitu, udah nanti dulu aja itu gitu kan. Yang penting lu fokus latihan dulu aja Om. Gitu. Berarti nggak usah mikir, yang penting gas dulu aja. Masalah finansial biar teman-teman yang mikirin. Iya, mereka nggak bisa nemenin, tapi ditemenin gua. Transferan pokoknya. Berarti full support dari apa, ada sponsor lain kemarin? Selain dari apa namanya? Selain dari teman-teman TTSG, kalau sponsor dari luar itu ada 2 brand sih yang ini support gua gitu. Apa yang kemarin? Boleh sebut? Boleh aja. Kalau kemarin gua dikasih sepatu dari Manta ya kan, terima kasih, sepatunya enak, nyaman. Temen gitu kan. beneran enak beneran nyaman. Kalau gua ngerasain nyaman, gua tadinya Sekarang pakai aja nggak Shimano. pakai manta sekarang. Lagi Kesini. dicuci. Sekarang dicuci, kesini nggak gitu pakai kan. manta ini. Lagi dicuci. Terus. Karena sepatu baru mah enak-enak aja ya kan, busanya masih empuk gitu kan. Ya, bisa aja ini. Terus yang kedua apa? Kedua gua dari Road Miles itu gua Dapet tas. dikasih 2 jaket, dikasih 2 jaket dengan tipe jaket yang beda. Satu jaket untuk nahan angin, itu gua pakai ketika goes malam. Satu jaket yang anget gitu. Jadi ketika gua mau tidur, gua pakai itu tuh kayak selimut aja sih. Berarti jatuhnya endorse barang. Endorse barang. Iya. Terus sisanya dari teman-teman TTSG sama ada teman-teman dari Jakarta juga, mereka support gitu kan. Yang teman-teman lama. Teman-teman lama gitu. Mereka juga support juga macam-macam. Ada pompa, ada jersey. Gue Banyak. sebutin ya. Jersey banyak dong berarti. Enggak, jersey ya karena
temen gue itu ada stok gitu nggak dipakai gitu kan, ya udah dianterin ke Bogor gitu kan. Terus ada kayak kunci-kunci lampu yang gue perluin gitu Wih, kan. banyak ya. Ya terima kasih lah, maksudnya teman-teman mereka senang soalnya gitu kan, karena dulu pas di Jakarta pun gue juga goesnya sama mereka gitu kan. Jadi mereka karena gue udah di Bogor jarang goes, tapi ada maksudnya rasa kedekatan kita tuh masih ada, tetap kuat gitu kan. Nah mereka pengen bantu nih gitu, apa yang Ikut bisa sumbangsi. bener gitu kan. Wih, temanku ikut nih, harus Yoi, bantu makasih support nih kayak Ayang Beb. gitu. Luar biasa, woy. Calon gimana? Calonnya juga support. Eh, semuanya sih dari keluarga juga gitu kan. Calon mertua support. Mertua belum kenal. Baru anaknya. Ya, jadi teman-teman tolong dicarikan calon mertua untuk Om Amir. Jadi kemarin gimana? Ada pengalaman apa? Pengalaman selama ikut Bentang Jawa. Yang pertama kan persiapan, oke lah goes, Iya. terus secara finansial dan perlengkapan banyak disupport sama teman-teman dan Iya. komunitas ya kan. Iya. Terus beberapa brand ngasih barang kayak Iya. gitu kan. Nah, yang ngasih barang kayak gitu deal-dealan seperti apa? Atau hanya dikirimin barang gitu aja? Suruh pakai. Jadi ketika kita mau cari support itu kita ngobrol bareng dulu sama komunitas gitu untuk bikin proposalnya lah gitu. Pakai proposal teman. Iya gitu. Nah balik lagi ya, kalau menurut gua nih di TTSG itu enaknya gitu. Jadi ketika kita senang-senang, tapi di balik senang-senang itu ada kok, maksudnya kita yang serius ngebangun komunitas untuk lebih dekat sesama komunitas atau sesama ada brand apa gitu kan, kita coba untuk dekat. Dari situ gue ngeliat, oh iya ya begini, jadi komunitasnya tetap hidup. Soalnya gini, jadi kalau yang gue lihat nih di Bogor itu kan sebenarnya ada beberapa komunitas yang berdiri di zaman pandemi tuh. Banyak ya kan. Terus sampai sekarang sebenarnya banyak juga yang udah bubar. Iya gitu. banyak. Nah TTSG sendiri nih sampai sekarang nih masih konsisten nih. Masih aktif. Goesnya, terus di IG-nya gitu. Terus oh iya tahun ini kebetulan 4 tahunnya TTSG. Iya. Nanti bakal dirayain. Gitu. Dirayain. Iya, terus apa camping? Biasanya camping anak-anak. Kalau camping diundur mungkin menjelang akhir tahun. Ini lebih ke satu ngerayain ulang tahun untuk lebih intim lah sesama member TTSG, sama sekalian gue dikasih ini sama mereka lah, ada kayak selebrasi ya kayak gitu. Dikasih sepeda baru, kasih motor. Kerennya tetes gitu begitu. Luar Jadi biasa. senang-senangnya dapet, terus seriusnya cara kita untuk kenal sama komunitas lain, sama brand-brand sepeda itu mereka ada cara-caranya gitu. Yaitu salah satunya nih mereka biar lebih lebih etikanya tuh lebih sopan gitu, kita bikin proposal, kita masukin. Berarti aku nggak sopan nih. Bukan sopan ya. Kalau gue ngeliatnya sih lebih kayak aku nggak pernah permisi. Aku nggak pernah bikin gitu. Aku nggak pernah bikin proposal, salah ya. Aku nggak pernah bikin proposal lagi. Gue juga nggak tahu sih gitu kan. Gue juga kepikiran cuman datang ngomong apa gitu kan, perlunya apa. Jadi, gimana gitu. Kalau di dunia sepeda itu memang nilai kedekatan Om. Kalau ada memang kalau misalkan pengajuan itu kayak yang gede-gede, yang brand-brand besar itu beberapa memang harus proposal. Nah, cuman kan biasanya seringkali itu lebih ke timbal baliknya itu apa, kayak gitu kan. Nah kalau udah tahu timbal baliknya apa gitu, tinggal tektokan sama itu, nggak perlu proposal. Kalau sepengalamanku ya, misalkan ada, karena memang mayoritas brand itu nggak bisa mengeluarkan fresh money kan. Nah mayoritas adalah produk kayak gitu, entah itu dari distributor atau brand gede pun mereka akan mengeluarkan barangnya. Hampir sebagian besar tidak akan mengeluarkan fresh money.
sangat kecil kemungkinannya, mungkin 20%. Nah, rata-rata sih barang, dalam bentuk barang. Nah, kalau kayak aku gitu biasanya mau ikut event apa gitu. Ini bocoran ya, bocoran ke teman-teman juga gitu kan. Aku timbal baliknya itu apa? Teman-teman yang punya brand sudah tahu biasanya bakalan kayak misalkan aku ya bakalan tak unboxing, tak review dan reviewnya pun akan sejujurnya kalau aku. Iya. Karena di awal based on pemakaian. Kalau rasanya enak, barang ini ya aku ngomong enak. Nah, benar. Nah, kalau agak nggak enak ya tak omong no. Plus minusnya harus dibicarakan. Tapi cenderung sumbang biasanya gini. Karena tujuan kalau aku kan ketika orang udah support aku ya kalau bisa tak kasih lebih apa yang bisa tak support balik kayak gitu kan. Kalau brand kan biasanya ya udah nanti tukar konten sekian gitu kan. 1 2 3. Itu aku sering kali malah udah lu nggak usah kayak gitu nanti tak kasih lebih. Nggak perlu karena nggak perlu diminta kalau aku karena kan ya udah sebagai timbal balik rasa terima kasih gua kayak gitu kalau aku. Nah, makanya bahkan lebih banyak entah dari review atau apa namanya feed Instagram dan lain sebagainya di YouTube kita tag aja karena nggak berat juga bagi kita karena kan nggak buang-buang waktu nggak buang-buang tenaga kita sambil jalan gitu kan pakainya jadi mereka jauh secara nilai untuk promosi itu jauh lebih besar gitu kan tapi kalau hanya mengikuti nilai mereka ya tukar barang misalkan tukar barang helm nanti minta tolong di feed 1 kali itu 1 kali wah dia akan kalau secara cuman itu toh dia akan rugi dia nggak rugi juga dia udah menilai itu kan nah tapi kalau misalkan sama aku biasanya akan jauh lebih banyak entah pas waktu apa nge-tag tetap kayak gitu kan. Kalau kemarin kan gue juga ikut rembukan untuk di proposal itu. Iya sih kurang lebih mirip. Jadi memang kita nggak nargetin, maksudnya harus posting story segini, feed segini, nggak ada gitu. Cuman intinya ketika gua story atau ketika gua post untuk di feed gitu kan, ketika gua memang pakai itu barang, memang gua lagi nggunain itu barang ya gue di-mention lebih ke situ sih jadi nggak ada target soalnya gini mereka juga berpikir bahwa ketika ditargetin sehari ini nanti story harus sekian feed ini gitu kan ya yang ada capek ngurusin itu gitu jadi mereka udah Om Amir pokoknya lu goes kalau memang pas kebetulan lu bisa story pas kebetulan lu pakai itu barangnya gitu kan ya udah lu mention aja gitu kan Oke, gue bilang gitu kan. Itu kan kemarin yang manta kan akhirnya sepatu nggak tak pakai kemarin. Oh iya, gue lihat tuh videonya. Kirim ke Surabaya itu, anak-anak Surabaya yang dapat kan. Iya. Karena memang nggak cocok di aku. Oh, kalau boleh tahu nih, nggak cocoknya apa ya? Kemarin kalau gue sih nggak ada masalah ya, pribadi. Karena kan itu. Tapi sempat dipakai nggak? Pakai goes? Enggak, cuman dia kan memang flex kan. Nah aku kan punya karbon kan. Oh iya. Nah punya karbon kalau dibandingkan dengan karbon dan lain sebagainya. Kalau emang dia itu memang kalau untuk rutinitas oke. Dia yang diberikan ke dirimu kan bukan yang kulit kan? Bukan. Nah kalau yang kulit mungkin tak simpen. Iya. Karena kulit durability-nya jauh lebih. Iya pasti sih. Iya lebih panjang. Dipakai, Karena itu kalau sering dipakai yang kayak punyamu kemarin itu bakal ngelontok. Oke. Kalau kemarin masih aman gua. Iya masih aman. Itu 5 misalkan kebentur itu bakalan ngelontok. Karena dia kulit imitasi seperti itu. Nah itu yang kulit kan ada di situ kan. Iya itu tuh kelihatan kulit. Nah ini juga kayak beberapa kayak gini nanti jatuhnya apa namanya kayak ini kan ada karbon kan. Nah jatuhnya nanti itu kayak ngelontok gini nih. Tapi pecah itu kan iya karena ini kan memang udah lama juga kan. Jadi bakalan pecah kayak gitu kan. Nah kemarin kayak gini ini kan stiff banget gitu kan. Nah kalau untuk ikut event itu kalau aku cenderung lebih stiff. Kalau misalkan untuk ngambil ke performanya ya. Nah, mikirin ke sananya biasanya. Nah itu
sempat nyobai pakai jalan itu di kakiku kurang cocok. Oh, kalau kalau jujur sih, maksudnya kalau gue bukannya apa bagus-bagusin itu produk gitu, tapi pas gue coba, jadi berapa hari sebelum gue bentang Jawa, emang gue coba tes goes kan sekitaran Bogor tuh masih aman gitu. Terus memang gue bilang masih enak nyaman ya mungkin efek dari karena masih baru gitu kan. Ya udah, makanya pas selama 5 hari itu gue bentang Jawa pakai itu sih kaki gua nggak masalah, jujur sih masih Berarti pas cocok berarti. Iya, mungkin cocok-cocokan ya. Om. Cocok-cocokan. Iya, bener. Kayak gitu. Makanya kan cocok-cocokan. Enggak dikasih jersey sama Manta. Enggak, apa kita ngajuin sih ada jersey, sepatu gitu kan. Cuman memang posisi waktu itu di katalognya mereka juga banyak barang yang kosong gitu. Nah kebetulan size yang gua ajuin jersey size yang ini gitu. Mereka bilang SS ya? S ya di jersey. S, S ya? iya. Terus gua cek ya kan emang banyak kosong sih, ada yang 1-2 gitu kan, yang nggak mungkin juga dikasih, mungkin buat stok atau mungkin ada orang nanya atau beli gitu kan, mungkin ya udah gitu kan. Nah terus apa namanya ini kembali ke eventnya bro. Event kemarin gimana menurutmu? Aduh, Apa ya? Ini apa ya istilahnya? Bentang Jawa itu seperti apa menurutmu setelah mengikuti event ini? setelah mengikuti sih gua bukan ngerasa ya, maksudnya banyak pengalaman, maksudnya jadi gue itu bisa lebih kalau mau serius, kalau mau senang-senang sekedar senang-senang gitu kan, main-main gitu. Jadi ketika mau serius kayak bentang Jawa, minimal gue dapet gimana sih cara manage untuk gue ultra kan kemarin, maksudnya ya kan mulai dari latihan, terus ketika hari H ikut event tersebut gitu kan. Nah di situ gue banyak pelajaran sih untuk memanage waktu untuk goes, istirahat, makan kayak gitu-gitu sih Om gitu. Cuman memang pengalaman pertama gue pas satu hari kan itu start hari Minggu ya. Iya. Nah hari Sabtu itu kan kita suruh datang sore karena ada Technical meeting. Ya technical meeting Sabtu sore tuh gitu. Pas pertama datang sih gue sempet minder sih. Nggak ketemu aku sih soalnya. Kita nggak ketemu. Nggak Ketemu. Aku pas di sana itu siang hari, nggak ketemu dirimu. Gue datangnya agak telat. Jam Waktu berapa? nyampe di sono. Jadi technical meeting udah mulai tuh. Itu baru datang. Iya, bahkan bike check kan ada cek sepeda tuh. Nah, gue bike checknya itu malam setelah selesai mereka teknik meeting gitu. Memang gue datangnya telat, agak sore jam 5:30 apa jam 6 gitu dah. Diantar anak-anak. Anak-anak TTSG justru nyusul malamnya. Malamnya mereka datang dan gue sorenya datang itu diantar sama keluarga. Oh sore itu diantar keluarga Iya, dirimu. keluarga. Mantap. Aduh, kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada keluarga, nggak ada teman-teman itu, gue udah bener minder banget. Minder dalam arti gini Om, ketika bentang Jawa peserta mulai upload sepeda gitu, wah sepedanya bagus gitu. Ngeri-ngeri Om. Dan gue, pokoknya pas bentang Jawa pas awal-awal tuh gue kepoin beberapa peserta apa nih, spek sepeda apa apa gitu nih. kan. Akhirnya mental mulai kena tuh. Udahlah gue nggak mau ngepoin peserta lah gitu kan, berusaha untuk cuek gitu kan. Ya udah gue fokus latihan gitu. Nah pas hari Sabtunya itu gue datang ngelihat fisik sepedanya tambah wape. Aduh itu gue tambah parah gitu. Tambah bagus-bagus. Gue makin ngedon lagi tuh di situ. Aduh, ya udah gue berusaha untuk nenangin jujur gue nenangin pikiran sih Om. Maksudnya gue benar-benar yang gue coba untuk tenang gitu sih. Udah jalan kan, technical itu kan di atas tuh. Gue ke atas, pas ke atas gue ketemu ridernya ya kan. Aduh, tambah lagi seriusan. Ini nih bukan terlalu ini enggak gitu kan. Gua rasain kok gimana ketika lo
maksudnya ketika gua gitu kan dari awal ikut terus akhirnya ketemu sama ya mereka untungnya baik-baik ya, mereka sopan, nyapa, ramah lah mereka gitu intinya gitu. Udah terus di atas, terus kenalan beberapa orang, ngobrol, dan lebih parahnya lagi mereka tuh sebenarnya udah beberapa kali ikut event-event sepeda gitu, event kayak EJJ kemarin tuh kan sebelum banyak kan, yang ikut. Iya, terus ada sebelumnya lagi ada event apa lagi tuh? RAJ. Ya. Ada pesertanya juga. Ada pesertanya juga ikut juga. Wah, pas denger cerita mereka gitu, aja gue tambah nggak ada apa-apanya gitu kan. Berarti ngedon itu sempat mengalami ngedon sebelum start bahkan ke tempat start. Ya. Bener itu. Nah terus udah selesai meeting terus ada makan malam kan? Iya ada. Ya, ada makan malam. Ya Di udah. taman kan? Di taman. Gue bareng sama keluarga gue aja gitu kan. Oh nggak join sama yang lain? Gue nggak berani, jujur gue nggak berani om, bukannya nggak berani ya, gue mau ngurangi stres gue udah stres udah pusing, aduh gimana ya, gue bilang kebetulan ada adik gue kan, namanya si Uda gitu, ngeri kan lihat dari sepeda, lihat dari orang-orangnya gitu kan, aduh ini gimana gitu kan, di situ gue jadi agak sanggup gak ya gitu kan, ya udah akhirnya diajak makan bareng gitu, terus ngobrol yang lainnya lah biar gue juga nggak terlalu stres gitu kan, udah gitu kan. Nah selesai makan akhirnya gue back check kan ke panitia karena tadi gue datangnya telat gitu kan, udah gue nuntun pakai sepeda federal gitu kan, di antara sepeda karbon gitu kan. Tapi gue kan nunduk federal aja. itu ada 2 yang ikut. Ada Mahe sama lu. Iya, Mahe DNF. Om Mahe DNF tuh kan. Di hari pertama ya kan. Kenapa dia DNF ya? Kalau dengar ceritanya kan dia memang sempat sakit kan. Jatuh ya? Jatuh apa? Oh, kalau jatuhnya gue malah nggak dengar. Gue dengarnya malah dia sempat mau muntah apa udah muntah gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia untuk istirahat, kayaknya dia memang lagi banyak kerjaan atau lagi kecapean gitu. Memang sebelum dia kan sebelumnya memang lagi banyak kerjaan tuh gitu kan, kayaknya sih badannya kurang fit gitu sih om. Tahu kan sempat ngobrol sama aku juga, dia nggak kelihatannya sih sehat-sehat aja pas waktu ngobrol. Itu sepedanya jauh lebih unik daripada sepedamu bro. Iya, wah gila itu. Kan gue kepoin IG-nya. Om Mahe. Ya kan gitu. Makanya di YouTube itu ya sayangnya aku nggak nge-shoot karena kan memang kamera ketika ngobrol kayak gini kan nggak bisa dimaju mundurin kan. Iya. Males banget buat nge-shoot terus buat edit juga kan, ya kan. Iya. Karena effort kan memang kan. Nah itu shiftingnya dia triple, satunya ditaruh mana, di atas 2 satunya ditaruh mana. Wah, itu malah mau gendeng gitu. Dosen lo itu katanya. Iya dosen. Iya kan? Iya dosen. Gokil dosen. Aku nggak tahu kalau dia dosen. Dia ini kan bawa laptop apa gimana gitu. Jadi sempat sebelum race itu sempat buka laptop mungkin kerjaan atau apa gitu kan. Nah dari situ sih dengar ceritanya. Karena gue nggak sempat ketemu sama Om Mahe untuk ngobrol gitu kan. Itu dengar dari peserta lain gitu. Anak-anak yang di komenan YouTube itu ngomong kalau dia dosen, aku nggak tahu. Aku tahunya pas ngobrol sama peserta yang lain, dia bilang dosen gitu. Dan dia sakit itu karena dia sempat buka laptop, berarti kayak buka begadang laptop kayaknya. Kerja gitu kan, iya. Itu berarti Om Mahe, Anda belum financial freedom. Nih financial freedom. Berkat teman-teman. Nah, gitu. Terus dari pas waktu itu kan udah mulai minder bahkan sebelum eventnya aja sudah minder nih, minder duluan, udah kena mental mulai ya kan. Terus pas waktu eventnya pas waktu hari H sampai 7 hari itu kena mental gak? Paginya sebelum start. Sebelum start itu kan ketemu aku kan. Kita jumpa. Om pas udah jalan, pas keluar garis start. Itu pas waktu di tempat, dirimu udah start duluan ya kayaknya. Iya, ketemu. Bukannya ketemu ya pas Om waktu Fanani naik motor, ya kan, pegang GoPro tuh. Nah sebelum start, di situ kenal lagi tuh. Kenapa tuh? Ya kemarin kan udah ngelihat sepedanya.
udah ketemu sama orang-orangnya gitu kan. Nah sekarang komplit sepeda, orang terus peserta udah jersinya setupnya udah sangar ya kan, branded semua. satu branded semua ya kan, terus cara pakai jersey badannya makin kebentuk, maksudnya gila Ketat-ketat seksi-seksi. Iya itu udah goeser udah kemana aja tuh. Nah kebetulan di situ gue bersyukur juga sih, keluarga gue masih di situ. Terus sama teman-teman TTSG datang tuh malamnya gitu. Jadi sebelum start perwakilan ada 5 atau 6 orang dari TTSG gitu kan. Udah nepok-nepok pundak. Udah tenang omongnya. Aku nggak pernah tuh kalau berangkat digituin. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya, tuh. Ikut TTSG ya Ikut-ikut kan? aja udah. Masuk ke TTSG gitu kan. Nah pokoknya dari mereka tuh semua saling support gitu kan. Maksudnya karena gue udah pesimis gitu kan, gue bilang ke mereka gitu kan, gue nggak ada target ya untuk finish urutan sekian gitu, yang penting under COT ya, gue bilang gitu ke mereka gitu kan, karena mereka udah support banget. Takutnya kecewa ketika gue entah itu DNF atau paling buncit gitu kan, finishnya gitu. Gue ngomong gitu karena udah pesimis banget itu. Ada setengah jam, jadi ngumpul jam 5. Terus setengah 6-nya kan start. Jadi setengah jam itu gue udah tambah nggak karuan itu gitu kan. Terus adik gue gitu udah mas gitu kan, fokus ini aja, fokus goes aja gitu kan, nggak usah lah ngeliatin yang lain gitu. Adik gue gitu. Terus yang lain juga gitu, udah Amir bisa gitu kan. Iya Berarti gitu kan. support mentalnya banyak ini. Banyak. Itu tuh kebantu loh Om, ngefek loh. Iya. Ya gitu-gitu ngefek. Netizen aja ngebantu banget. Iya, maksudnya mungkin nggak seberapa gitu ya. Itu mungkin tiap orang juga beda-beda ya gitu. Tapi gue tipe orang yang seperti itu gitu kan. Ngebantu banget itu gitu. Ya udah, pas start goes. Udah gitu kan. plong tuh pas waktu udah goes. Ya plong gitu. Terus kebetulan kan 5:30 masih pagi, terus masih rame, terus gila, goesnya ngebut. Ngebut. Kan? Aduh, parah banget. Berapa kilo? Terus gue berpikir ini bukan pace gue nih, gitu kan, nggak bisa nih, gitu kan. Kilometer masih panjang, ya kan. Gue coba nurunin tuh Om, gitu kan. Gue nggak mau ambil resiko, gitu kan. Gue mau ya bukan mau coba ambil aman ya, tapi gue ngikutin. Gue kemarin latihannya tuh nggak kayak gini nih, gitu kan. Udah, gue turunin tuh ego gue gitu kan, gue ikutin pace gue aja gitu kan, yang penting aman, terus tetap maksudnya tetap untuk nggak kebawa sama suasana gitu kan. Ya udah dari situ pas hari pertama gue bisa ngontrol itu, terus pas udah start pun gue yang tadi itu semua gue takutin, yang stres itu udah mulai hilang tuh, hilang gitu kan. Ketemu yang lain bisa ngobrol, say hello. Satu say hello, terus kedua gue bisa lebih kayak nikmatin untuk goes sesuai pace gue nih Om gitu kan, nggak ada tekanan apapun gitu kan, udahlah gitu kan. Udah dari situ sih lumayan sih aman. Hari pertama rehat di mana? Rehat gue setelah Pelabuhan Ratu tuh pas nanjak ya. Tapi sebelum kebun teh. Oh sebelum kebun teh. Iya. Warung, pom bensin. Warung tapi sebelahnya ada masjid, pintunya nggak dikunci gitu. Jadi gue istirahatnya di situ. Berarti itu masih sore ya. Jam 10. Iya jam 10 jam 10 lah. Iya sama. Dulu aku juga segituan. Iya jam segitu gitu. Udah gitu memang. Kemarin itu kan memang cuaca lagi panas-panas ya kalau siang, terus sama angin. Nah malamnya anginnya tuh tambah dingin gitu. Terus daerah situ kebetulan banyak kan gelap lah gitu ya, kan. Emang gelap sana. Iya, cuman pengkolan berapa kilo baru ketemu ada warung, itu pun sepi lah, maksudnya udah tutup atau gimana gitu kan. Nah gue mutusin untuk istirahat di situ, terus padahal masih jam segitu, ya gue cari aman aja sih gitu. Gue kan termasuk orang yang takut jalan malam. Takut jalan malam juga sebenarnya gitu kan. Terus ditambah sama cuacanya anginnya emang dingin banget. Iya gitu. Anginnya nusuk kan dia. Iya, maksudnya ini kan perjalanan bukan yang sehari 2 hari gitu kan. Jadi gue lebih mikir panjang lagi sih, gue lebih untuk kontrol
ego gue gitu kan. Rehat sendiri itu? Apa ada temen? Gue sendiri, terus nggak lama Ketemu ada teman. beberapa orang yang di situ juga Oke. gitu kan. Ya salah satunya ada dari orang Malaysia kalau nggak salah tuh, 2 orang Siapa? akhirnya istirahat di situ. Aduh namanya siapa ya? Jaka, gue inget ada orang Malaysia Jaka. anak muda tuh Jaka, karena sering ngobrol tuh sama dia di jalan, kenalan Jaka. Terus sama yang cewek tuh satu siapa ya, lupa gue, pokoknya di situ akhirnya sama ada satu rider lagi, jadi di situ 1, 2, 3, 4 sama gue tidur bareng tuh di situ gitu kan. Itu jam 10 gue sebenarnya juga ragu-ragu mau lanjut nggak, ya udahlah istirahat aja lah di situ Nah, gitu kan. dari perjalanan itu ya 7 hari itu di titik mana yang dirimu sampai bener-bener anjir ngapain gue di sini ya, bisa nggak ini ngejar CP1 atau CP2 kayak gitu? Jujur ya, kalau kemarin gue nggak lebih ke situ mikirnya. Gimana? Gue lebih mikir yang penting gue fokus goes aja gitu kan. Masa iya nggak finish, masa iya over COT dengan cara gue goes yang kayak gini gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran untuk putus asa atau sadar ya ngapain ya gue kesini ikut-ikut bentang Jawa gue segini nggak dapet apa-apa. Berarti Gitu kan. nggak kena itu? Nggak, justru yang itu gue nggak kena. Kan banyak kan, bahkan di hari keberapa ada peserta yang kebetulan bareng gitu malam-malam mereka bilang itu, ngapain ini kita ya goes malam-malam Sampai nangis-nangis mereka. sampai Ada yang nangis pasti. nangis kebetulan Beberapa pasti nangis. enggak, cuman lebih kayak nyesel atau gimana ya, ngapain ya gitu kan, kita cari apa sih sebenarnya kayak gini gitu sih gitu. Tapi yang gitu-gitu justru gue nggak kena om, gue nggak tahu. Berarti kenanya di awal. Di awal kali ya. Iya, kenanya di awal sebelum bahkan sebelum start itu kenanya. Iya. Nah di jalan sama sekali, maksudnya mampu nggak ya gitu. Mampu nggaknya itu ya kalau gue dari ikut perhitungan nih 1.500 kilo ya om, gue pasti mampu gitu. Gue yakin mampu gitu. Tapi mampu untuk ngejar posisi yang harus posisi segini sih itu berat gitu. Jadi mending gue mampu sih pasti kekejar gitu sih. Udah dari awal gue berpikiran kayak gitu, jadi nggak ada beban ketika di jalan tuh, nggak ada beban kepikiran wah masih sanggup nggak ya gitu, wah udah masuk 2 hari 3 hari kilometer masih segini, nggak ada. Berarti memang nggak mentalnya kena pas waktu sebelum start. Iya iya lebih ke situ gitu kan. Soalnya tiap orang kan punya ini Yang beda-beda ya. Kalau gue nih, kalau kemarin cara gue kenapa nggak kepikiran di situ adalah gue nggak pernah ngelihat speed gue berapa, terus ini udah kilometer berapa, itu gue nggak ngeliat. Terus tanjakan nih gradient berapa persen gitu, gue nggak lihat. Gue jadi cyclocom baru ini. Iya, tapi gue nggak merhatiin karena apa? Yang udah nih om, kalaupun gue goes nih di luar bentang Jawa ya, kemarin gitu kan, ketika gue mau goes nih, misalkan 100 kilo, 200 kilo gitu kan, terus gue ngeliat cyclo gitu kan, wah ini jam segini baru dapat 100 kilo gitu kan, masih 100 kilo lagi, itu tuh kayak capek mikirin itu gitu. Jadi kayak tanjakan pun nih, di hari pertama kan sisi selatan Jawa Barat sono kan masih rolling tanjakannya kan parah kan. Itu gue nggak ngeliat gitu kan. Pokoknya kalau teman-teman nanya gitu kan ke gue, tanjakan rata-rata berapa persen gradient di sini, berapa persen di sini? Nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue nggak mau lihat gitu kan. Gue kalaupun lihat cuman gue foto, udah gue balikin ke menu yang lain gitu kan. Terus hari pertama, hari kedua gue dapat berapa kilo gue nggak tahu gitu, karena ngalir aja dan gue ngewes nggak ngikutin peserta yang lain, tapi itu berpace gue gitu. Jadi yang gitu-gitu udah gue mental aman, nggak kena tuh. Di 7 hari itu jalur mana yang menurut sampean yang paling berat? Paling berat sih tetap itu ya, tanjakan ke Jemplang ya. Jemplang. Iya,
Itu yang gue jadi gue nuntun 2 kali kemarin gue. Panjang nuntunnya. Enggak, nuntun 2 kali itu yang ketemu sama Om Fanan itu, yang ada tanjakan jalurnya gravel, batu-batu gede. Oh iya itu. Iya, karena batu-batu gede terus nanjak, gue cari aman kan, takutnya pelek gue kena atau jari-jari gue patah. Gue nuntun aja tuh di situ, itu juga paling berapa meter kan. Abis itu nuntunnya lagi tuh di Jemplang. Udah sisanya nggak ada yang nuntun. Jadi sisanya itu gue terus tuh. Karena apa? Selagi gue masih bisa goes, gue goes. Karena apa? Kalau nuntun, gue tambah berat. Sepeda gue udah berat. Gue nuntun, aduh gitu. Mending gue goes dah pelan-pelan gitu. Pelan-pelan nih cuy. Nyampe gitu kan. Iya, lebih. Jemplang nuntun jauh berarti. Ya lumayan jauh tuh. Saking Om Fana nih pasti tahu kan gimana tanjakannya tuh. Itu gue lepas sepatu, nyeker gue. Karena emang pakai sepatu root ya kemarin. Iya, kemarin gue pakai sepatu root gitu kan, dan gue nggak bawa sendal juga gitu kan. Jadi ya udah gue lepas sepatu, cuman pakai kaos kaki gitu kan. Udah tuh nuntun aja. Jam berapa di Jemblang? Itu sekitar 7:30 ya. 7:30 apa? Pagi. Oh enak. Ya, enak lah. Masih segar, masih Segar, dingin gitu, iya. masih gitu kan. Cuman tetap gue nggak bisa goes di situ tuh. Iya, itu enak untuk bisa menikmati pemandangannya. Iya, juga. Pemandangan sama hawa ya di situ ya. Hawanya tuh dingin gitu kan. Terus ya bunyi-bunyi alam lah. Udah gitu jalurnya nggak terlalu rame ya, jalur Jemplang. Jadi di sana itu subuh ramenya. Enggak, soalnya gue sebelumnya tuh pernah ke Bromo naik motor, tapi nggak lewat jalur situ Om, dari Kayaknya lewat Probolinggo atau Pasuruan kayaknya. Iya, Pasuruan bener gitu. Makanya pas kemarin kok jalurnya ini jalur mana? Apa gua lupa gitu kan? Ternyata memang beda jalur gitu kan. Lebih sepi juga sih kemarin jalur situ ya daripada yang Pasuruan. Kalau jam 8 itu semuanya sudah di atas. Mobil-mobil Jeep apa itu sudah di atas kalau jam segitu. Nah, pagi biasanya antara jam 4, jam 3 itu rame. Itu rame padat karena Jeep pada naik. Berarti sebenarnya jalan malam situ aman, maksudnya rame gitu ya, jam-jam 2, jam 3 sebenarnya rame. Rame, ya? Iya. lumayan rame jam 3, 4 karena orang naik ke penanjakan. Nah, kalau udah sore mulai turun mereka. Oh malah sore ya, 12, bukan siang. Jam 12 ke atas, jam 1 itu mulai turun. Kayaknya jam 8 dirimu kan sampai di Jemplangnya berarti kurang lebih di jam 12-an. Atau Enggak, belum jam 12-an. Jam 10. Iya, sekitar jam 10-an. Ya, kan dekat kan, cuma berapa kilo kan. Iya. Di Jemplangnya kan rame kan? Iya, rame. Di sebelah warung di sebelah kafe pokoknya 360. deket tulisan Jemplangnya tuh. Itu rame kan? Rame. Ada parkiran mobil juga kan. Iya. Itu gitu. penuh tuh sama Jeep. Nah, iya. Belum yang motoran. Udah tuh. pada di atas karena di situ. Itu kafe 360. Oh, itu. gua nggak ngerti. Cuman rame aja di situ. Iya. Nah, kalau mau ke Bromo kan dari situ ada pertigaan, dirimu kan ambil kanan lurus kanan, kan. Iya benar. Nah, itu turun lewat situ jalurnya. Iya. Nah, itu sore orang turun, pagi jam 4, jam 3 itu naik mereka ngejar sunrise. Itu. Makanya ketika gue lewat itu jam-jam ya orang udah sana, udah di sampai atas. ya gitu, Iya. udah di atas ya. Itu. Nah, dinginnya juga masih enak ya Iya. kalau pagi segitu. Itu pas gue intip berapa sih nih dinginnya gitu kan? Itu 10 derajat masih. Dingin berarti. Iya masih 10 derajat itu. Makanya gila jam segini 10 derajat. Enak gimana malam ya gitu kan? Malam itu lebih serem lewat sana. Malam kalau malam sepi, kalau malam jam udah isya ke atas ya sepi. Oh iya sepi. Sepi aku Ya ramenya paling itu tadi ya, orang ngejar sunrise ya. Iya ngejar sunrise. Dan lebih bahaya karena banyak Jeep itu ngebut mereka. Iya. Udah gitu jalurnya nggak terlalu lebar. Iya. Itu. Jadi kalaupun misal nih kemarin coba untuk berusaha goes nih zigzag, itu kayaknya juga ngeri juga ya. Motor mobil soalnya yang dari bawah tuh kan narik gas semua kan, ngebut tuh gitu kan. Iya ngeri juga. Udahlah cari aman aja lah, nuntun aja gitu kan. Betan ya memang apa tikungan yang itu juga serem kan. Iya. Pengen sih nyoba di goes tapi zigzag, tapi ngelihat lalu lalang motor yang lewat ya memang 1-2 ya, nggak serame pagi gitu kan.
udahlah cari aman aja lah gitu. Iya. Nah, dari jalur selama Bentang Jawa ini pernah nggak ngalami yang horor-horor, bro? Aduh, kalau sebenarnya Ngalamin sesuatu yang wah menurut cuman ini aja sih apa nyium doang ya, nyium bau bau kembang gitu. Itu setelah di jalur ini, setelah Pelabuhan Ratu tuh yang pas gua nginep di atas. di atas. Oh, itu normal. Iya maksudnya gue sempet nyium wangi gitu, tapi karena gelap pikiran gue, mungkin gue ngelewatin kuburan kali, di situ ada kuburan kali ya. Malam itu wajar kembang. Kalau malam itu karena kan ya aku kalau kembang mah sering karena kan memang ada kembang bunga-bunga yang malam itu bisa tercium, cuy. Malam. Khusus malam doang. Iya, dia memang malam seperti itu. Nah, karakternya yang mencolok banget, yang wangi itu biasanya menyan atau apa, itu karakter banget. Kalau bau menyan, kalau menyan Pak di daerah mana ya? Agak kecium tuh. di Jogja. Jogja tuh di mana ya? Pokoknya udah ada masuk tengah ke timur sana, menyan tuh. Itu Pracimantoro. Aduh lupa gua. Pokoknya sempat nyium menyan itu. Menyan iya. Kayak gitu. Kalau gitu aku karena aku suka bau menyan. Jujur aku suka. Karena aku dupa gitu aku suka. Nggak ngerti aku suka. Karena aku tinggal di Bali Lombok kan. Iya. Karakter baunya itu seneng baunya itu. Oh, kalau dupa iya, gue juga seneng kalau dupa. Terus maksudnya gue lebih kayak ke yang bau kembang wangi itu tuh malah masih takut-takut gitu. Kalau malam apalagi di hutan itu memang bakal biasanya ada itu gini. Bunga itu kan sarinya itu entah kena angin entah apa kayak gitu loh. Iya. Makanya secara alami dia ngeluarin bau wanginya itu ya. Nah, kayak suara-suara gitu. Kalau suara-suara pokoknya kalau udah malam nih Om, itu gua pasang headset, gua musik gua kencengin tuh, terus sama buff, gua rapetin hidung gua gitu kan, meskipun agak ngap sedikit gitu kan, gua ngakalin ke situ sih. Jadi secara suara-suara gua nggak pernah dengar. Kalau wangi ya itu di situ doang gitu kan. Itu pas gua nyium wangi itu pun juga, mungkin gua kurang rapet nih, gua rapetin lagi, udah. Gitu kan, jadi nggak kalau suara gue di ini setelah Pacitan tuh Om. Setelah Pacitan tapi masih pagi itu. Jam berapa? Karena gue nginep kan di Pacitan berarti arah ke Trenggalek. Iya, arah ke Trenggalek itu yang bukit-bukit batu tebing. Iya, yang jalannya kecil. Iya, gue di situ sebelum CP2. Iya, sebelum CP, tapi itu sih bunyi burung sih, cuman bunyi burung yang gue nggak pernah dengar. Jadi emang itu kan hutannya kan nggak hutan padat. Iya, makanya sih kalau gua itu sih ini doang, maksudnya jadi parno aja sih gitu. Iya. Saya pas dari jauh gua nggak denger itu suara burung begitu. Nah pas gua lewat persis di atas gua bunyi. Terus gua jalan berapa meter bunyinya beda sendiri itu, ngikutin nih. Tapi selama ngikutin itu gue sebenarnya penasaran. Mau lihat apa jangan mau lihat. Pagi setengah 6 apa jam 6 ya? Oh, udah siang. udah siang. Gua keluar. Udah itu. Pokoknya gua keluar penginapan di Pacitan itu setengah 4 gua udah jalan. Ya mungkin setengah 6-an kali. Oh, habis Pacitan kan nanjak lagi ke arah Trenggalek kan? Nah, tanjakan itu kan nanjak kan lewat pinggir sungai itu kan? Iya itu. Nyusuri itu terus baru di atasnya gunung apa namanya? Habis itu baru sepi kan? Iya. Di pegunungan ya. Nah di pegunungan itu. Ya, di situ Om. Situ. Nah, gua nggak tahu. Masih kawasan ramai juga sih. Jarang, motor cuma 1-2 Iya 1-2, tapi maksudnya aksesnya ramai di situ. Iya. Jalurnya ramai, termasuk ramai. Kan gini atau juga. Yang di dinding tebing itu. Iya, dinding tebing yang gua bilang. Iya. Tebing batu-batu itu. Sisi kiri tebing tinggi, terus sebelah kanan jurang itu kan? Iya itu. Itu kalau sore serem malahan. Aku lewat situ menjelang malam. Wah,
Itu serem banget itu lewat Iya, situ. sepi kan Om? Iya sepi kalau di situ. Sepi, ya. Iya sepi. Jadi hari sebelumnya nih, gua udah keluar dari Pacitan, udah menuju ke situ, tapi masih 8 kilo ya kan. Terus gua ragu-ragu nih, mau lanjut apa mau enggak gitu. Gua buka map dulu gitu kan. Memang daerahnya tuh daerah bukit-bukit gitu kelihatan kan, yang padat penduduk bukit tuh. Wah kayaknya bukit nih gitu kan. Gua nggak ngeliat tanjakannya, cuman perbukitan nih gitu. Terus gua coba titikin di situ, coba cari penginapan, nggak ada. Nggak ada. Rumah warga paling. Iya. Atau warung. Dan dari titik tebing-tebing itu majunya agak jauhan, baru ada warung. Jauh. Sebelumnya masih ada perkampungan. Ada, tapi dikit. Iya. Ya, rumah-rumah penduduk dikit lah. Ya. Akhirnya gue mundur. Iya, benar. Gue mundur 8 kilo tuh. Udah, gue nginep di Pacitannya. Di gitu. kota. Di kota Pacitannya tuh gitu. Nah besok paginya 5:30 baru gue gas lagi gitu. Nah pas gue lewat situ, dalam hati, untung semalam gue nggak cari penginapan di sini. Ya itu burung sih kalau itu. Karena memang apa namanya situ. Masa penasaran juga pas lagi lewat tuh burung ngikutin tuh, set gue jalan tuh persis gue di bawah, persis dia di atasannya gini kan. Terus berapa kilo, ya udah gue ini tetap jalan, suara burung hilang nih gitu kan. Cuman jadi penasaran aja pas lagi bunyi itu, gue nengok kayak gitu kan. Emang lagi sepi banget gitu. Dari situ ya apa namanya Ya udah sih itu aja ya serem-seremnya berarti. maksudnya Apa namanya ada gak momen-momen yang paling gak terlupakan selama perjalanan itu 7 hari itu bro? Momen ini kalau gue yang seru gitu ya di jalur gravel tuh. Oh kampung yang di 20 kilo Denles ya? Iya Denles, iya. 20 kilo Iya itu malam. Itu gue malam malam iya ujak-ujak kan tuh di dalam gitu. Jadi pas masuk kampung gue berdua tuh nggak bareng sih, cuman depan tapi belakang ada tuh gue yang di belakang kalau nggak salah, terus depannya udah gue ikutin nih. Pas ikutin kan masuk dulu ya. Nah pas mulai belok ke perkampungan gitu kan, itu emang kayak pekarangan lah kalau di Jawa itu sebutnya itu pekarangan ya gitu kan. Lewat pekarangan dulu, terus nanti ada jalan kampungnya, tapi jalan kampungnya tuh lebar sih gitu. Terus gravelnya tuh panjang gitu kan. 20 kilo ya. Nah pas masuk ketemu beberapa peserta di situ gitu kan. Bingung, ada yang lagi istirahat, terus ada yang masih goes sendirian gitu. Ketemu mungkin karang lihat ada yang beberapa goes, yang tadi berhenti ikut lagi gitu kan, lanjut tuh. Dan ketika udah mulai rame tuh ada sekitar 5 atau 6 peserta tuh, akhirnya kita bebarengan goes di situ. Itu udah yang kayak gue juga udahlah goes goes agak di kebut dikit lah gitu kan, meskipun jalurnya gitu kan. Karena gue mikirnya mumpung ada temennya gitu kan, gue udah ambil resiko ketika pelek gue atau jari-jari gue patah gitu kan. Udahlah nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting seru nih malam-malam gitu kan. Terus yang lain juga banyak. Udah gas-gasan tuh di situ. Udah lagi gas-gasan, maksudnya cari jalur yang enak apa segala macam. Ditambah ada anjing tuh, beberapa tuh. Ada. Jadi di sebelah kiri. Iya pokoknya dia dari kiri aja. Iya, rumah warga tuh. Dan gua nggak tahu ya kalau siang itu anjing ngejar juga apa enggak gitu kan. Keluar. Tapi ngejar. Enggak, seingatku sih enggak. Nah kalau malam ngejar mereka. Karena kan mereka jaga, pasti jenggong-jenggongan kan. Iya, makanya gue mikir, wah ini anjing jaga nih. Kenapa malam ngejar gitu kan. Udah jadi ketemu beberapa anjing, ketika ada anjing ngejar, kita kan makin cepet-cepetan tuh. Ya udah makin kebut-kebutan gitu kan. Itu kan rumah halaman luas banget. Halaman luas, pekarangan ya Om. Kalau kata orang kan? Jawa tuh pekarangan lah gitu kan. Jadi lampu tuh cuman ada di
teras rumah itu warga Dan gitu jarak kan. rumahnya ke jalan tuh jauh. Jauh Iya, gitu. Antar rumah arahnya pun juga memang. jauh gitu. Cuman anjing banyak kalau malam. Iya, ya gitu itu kan. jaga. Dan di situ serunya gitu, malah jadi kebut-kebutan nih gitu. Tadinya gue berdua ketika jalan gravel tuh pelan-pelan nih, ganti-gantian, maksudnya karena sepi, jalurnya lebar, ya udah, sono yang itu yang lain di kiri, terus gue di kanan gitu kan, biar sama-sama kelihatan ke depannya lah jalurnya mana yang bagus gitu, milih-milih gitu kan. Nah terus tengah ketemu lagi peserta yang lain lagi, ya udah rame gitu kan. Nah pas sebelum ketemu jalan bagus tuh ada ini om, jalur kerikil kecil-kecil yang kalau mau di aspal tuh biasanya kan ada ditaburin Iya, batu pasir ya sebutnya. pasir. Iya. Ada pasirnya. Iya. Itu ban kan Selip. masuk gitu kan. Nah gue sempet nuntun tuh gitu kan. Mungkin karena ban gue kekecilan kali ya. Terus Ini udah agak kesanahan dikit lagi. iya, udah mau di ujung. Terus ada peserta lain tuh ngebut. Bocor. Anjir, aman sih, nggak bocor sih, aman gitu kan. Cuman gila, kencang banget kok bisa ya gitu. Gue sempat mikir tuh, gue nggak bisa gitu kan. Ya udah sempet nuntun dikit di situ karena ban gue emang udah masuk banget gitu kan. Nuntun, minggir, cari tanah gitu kan. Baru gue lagi tuh. Nah di situ sih serunya om. Kalau pagi atau siang enak, di situ kan sebelah kanan itu kebun. Kanan, iya kebun. Kebun jambu di situ bro. Aduh nggak kelihatan Jadi tuh. di situ kalau lagi panen enak bro di situ bro. Enak ya kan. Aku ada cemilan. Iya, aku Metik. siang kalau nggak salah di situ. Iya. Siang masuk siang situ kan. Iya, gue ngeliat video lo siang tuh, terus sempat yang gravel panjang banget Iya ya kan. Iya, itu benar, terus benar. nanti masuk pekarangan rumah orang, gang, lalu Gang, tiba-tiba iya. masuk pinggir kali itu kan. Iya, pinggir kali. Sempet nyebrang jembatan kan? Iya, ada jembatan tuh di situ. Iya, apalagi kalau malam mah begah. Wong kalau siang aja kita ngerasa, wah kok nggak sampai 20 kilo bro. Iya. Banyak yang nah itu tadi gue masuk situ 2 kan, di dalamnya tuh banyak gitu kan. Ya udah akhirnya ketika ngelihat peserta pada ngoes mungkin ya pada ikut ngoes lagi gitu kan, jadi rame di jalur situ malam-malam. Seru itu sebenarnya. Iya, seru. Enaknya di situ jadinya gue. Nah ini kita sekarang ngobrolin sepedamu bro. Ini sepedamu basic sepeda apa sih bro? Basicnya sih federal ya. Jadi dulu tahun berapa ya? Gue dapet di Facebook di orang Jawa, Jawa Timur apa ya? Lupa gue. Pokoknya di Facebook. Beli frame toh? Fullback. Iya, tapi Caca tuh udah sama dia tuh udah di repaint gitu. Jadi ketika jual dia bilang ini federal, terus dia nyantumin ada serial numbernya di bawah, iya FC gitu kan. Berarti federal nih gitu. Ya udah. Kirim lah pakai bis gitu kan. Nah, diambil di daerah Ciputat bis apa? Fullback. Iya, fullback gitu kan. Terus pas sampai udah tuh kondisinya udah banyak karat, terus sisa-sisa catnya dia lah gitu kan. Nah ini gua memang repaint. tipenya City Racer. Ini tipe aslinya. Kalau ngeliat dari serial numbernya, Ini. terus gua nanya sama tukang catnya, gua kan kurang paham ya gitu kan. Iya, tipenya City Racer dan warnanya ini juga. Gua minta sesuai katalog ya, gua balikin sesuai katalog ya. Oke, berarti ini dicat di mana sih? Di Awen. Pernah dengar di Petogo kan situ Jakarta. Dia emang spesialis. Udah gitu dia ini punya macam-macam katalog sepeda gitu om. Jadi kalau mau dibalikin ke sesuai katalog tuh bisa dia. Nih ya. Nah speknya apa aja? Dari atas dulu nih. Dropbar pakai apaan bro? Dropbar ini gua nggak ada merek. Jadi yang aslinya ada semua nih partnya nih kan gue dapat fullback nih. Ada di rumah gitu kan. Nah, karena dropbar yang jadul itu lebih pendek gini om. Iya. Ya gue gini kan, ini agak sini. Terus akhirnya gue cari, akhirnya gue udah standar kan ini kan. Iya, akhirnya iya terus dapet lah ini di Jakarta sama anak fiksi. Jadi ini punya anak fiksi, gue beli gitu kan, terus cocok nih gitu. Jadi nggak ada merek. Nah, terus drifter pakai apa bro? Nah akhirnya setelah custom, setelah repaint ini,
Group set ini gua pakein 105 full. Dulu pas waktu pertama kali ketemu kan belum pakai 105 kan? Belum ya? Belum. Oh iya belum. Masih di sini nih Iya, shifter gua nih. masih downshift kan? Iya, iya masih di sini. Itu belum. Itu pakai 105. Iya. Full set ya? Grup Iya, set full- ya? iya. Jatuhnya? Jatuhnya grup set semuanya ya? Itu gua dulu beli. Oh ini om, masih lagi murah tuh, belum naik. Oh, Beruntung tuh 4 gua. juta? Enggak, 6 kan dulu. Iya, 6 barunya. juta. Barunya 6 juta 125 Oh, ini beli baru ribu. dulu? Beli baru satu set tuh. Zaman masih kerja nih? Zaman masih kerja, zaman belum naik itu harga. oke. Berapa bulan kemudian langsung 2 kali lipat naiknya gitu kan. Nah, Karena kan dulu masih Sally kan? iya. Nah, terus ban pakai apa bro? Ban gua pakai Swallow. Ban Swallow, Iya. ukuran Ukuran 27 kali 1/4. 1/4. Ini emang banyak cuman adanya Swallow. Swallow. Iya. Ya, karena kan Balap jadul. bajul kan? Iya, bajul. Balap jadul. Hmm. Istilahnya bajul teman-teman. Balap Bajul, jadul. bener. Pakai Swallow. Karena nyari yang merek yang lain ya mungkin di luar ada ya. Kalau di sini Oh nggak tahu dah, belum. Mungkin di luaran. Oh iya mungkin pastinya ya, ada. mungkin ada. Velg pakai apa? Gua pelek pakai Araya, labelnya di sini nih. Araya besi ya? Ini Araya besi. apa alloy? Besi. Araya besi. Besi. Terus apa namanya? Ini berarti Jari-jari single besi. wall. Iya, Yang single wall. yang single, Single wall. single. Terus ruji-ruji besi juga. Besi juga, jari-jari besi. Gitu. Dulu nih karatnya, nah karat-karat yang gini-gini tuh nggak bisa hilang nih. Oh ini Gua- bawaan dari sepeda. Iya. Oh ini karat- belum ganti. Belum. Oke, Jadi ini karat-karat bawaan ini dari emang sepeda. bener-bener gua dapet tuh karatan, gua amplas, gua apa tetap nggak hilang, tetap ada Ya item-itemnya. namanya besi kan. Hmm. Terus apa namanya? Untuk hub free hubnya upgrade dong. Pakai Upgrade. Shimano. Iya. Nah, gua upgrade dapat pakai Shimano. dari orang bengkel itu gua pakai apa XTR. XTR. Itu Iya. XTR. depan? Iya, depan belakang. Oh depan belakang XTR. Iya. Waktu itu gua lumayan sih harganya gitu kan. Ya udahlah pasang aja daripada gua pakai yang lama. Heeh. Itu lebih berat lagi, Om. Tapi masih pelor XTR-nya. Masih. Iya, Iya. XTR itu Masih. pelor. Oh, karena XTR lama kan. Iya. Saddle pakai apa nih? Saddle gua masih bawaan punya orang yang dulu. Kalau ngeliat mereknya sih mereknya Velo. Mm-mm. Iya, Velo jadul tuh. Cuman kulitnya sama dia kayaknya udah di Oh iya. itu triman itu kayak sini nih sama nih. Nah, iya sama benar-benar. MB-Tech benar. Ini MB-Tech ini. Ini MB-Tech. Ini Iya, Vizi nih. Iya sama. Ini Kalau ini Vizi, Velo tuh. Fortune. Velo yang itu ada busa putih sebenarnya dulu mungkin ya kalau barunya tuh masih ngefek ada empuk-empuknya Iya, kali ya. Sekarang udah kagak ada. Nah ini tas bukan ini kan? Ini kemarin pakai ini. Iya, tas belakang gua pakai ini. Pakai ini pas Pakai. waktu BC. Iya, Oh, kalau kehujanan basah dong. basah. Jadi barang-barang yang di dalam tuh Kasih gua udah plastik semua. bungkus plastik semua. Gitu. Ada rain covernya kan ini kan tapi. Ada tapi nggak gua pakai. Karena kan hujannya di hari pertama enggak. Kemarin kan? nggak ada hujan. Alhamdulillah. Iya, Berarti aman kan. sih. Malamnya tok hujan kan. Malam sebelum start. Oh iya, setelah makan malam tuh hujan. Terus pedal pakai Pedal Shimano apa Shimano, aduh, RS 550 ya? Coba 550 ya? nggak kelihatan mata prek. Lupa gua. Iya pokoknya pedal nggak kelihatan, sorry guys, mata gua nggak pakai kacamata guys, sorry ya. Ada nih itunya. Sorry, pokoknya pakai Shimano. Iya, gua pakai yang rod. Karena udah perkabelan pakai kebiasaan. Jaguar, terus ini Dapet. Nah ini beginiin dulu seharusnya pasangnya. Iya. Nah ini beginiin dulu nih cara pasangnya nih. Siap. Nah kan nggak metot-metot dan nggak itu. Nah. Oke, terus selama pakai sepeda ini di event itu ada kendala nggak? Untungnya aman ya, nggak ada kendala apa-apa gitu kan. Cuman ya biasalah rantai gua bersihin di situ aja sih, bersihin. Terus gua bawa itu juga kan chain loop kan, jadi gua olesin lagi supaya loncer gitu kan. Oke. Iya, kalau ban semua depan belakang sebelum jalan tuh gua ganti baru. Oke. Iya, Nggak jadi ada bocor berarti. bocor nggak ada.
isi angin, nambah angin aja enggak. Jadi emang masih aman kemarin Om. Berarti aman, gak ada kendala secara teknikal ya. Enggak ada di Cuman sepeda. berat aja ya. Iya. Berat lumayan. Ini kemarin sempat nimbang nggak pas waktu sebelum berangkat? Kayaknya ini hampir 20 kilo deh. Sebelum jalan sebenarnya kan gue bawa ke bengkel dulu untuk di cek semuanya tuh. Tapi belum ada bawaan itu gue nimbang 14 kilo. 14 kilo, ya berarti kurang lebih sama beban ya hampir 20 kiloan lah. Iya 18-20 kali ya Om. Iya, sekitaran itu. Karena ini kan ada besi juga. Iya itu papan besi, dan sebagainya. Nah, selama perjalanan 7 hari ya berarti. Anggap berapa hari kemarin? 5 hari ya? 5 hari 13 jam. 5 hari 13 jam. Iya. Gimana pantat, Bro? Aduh, itu Selangkangan. pas finish pun juga peserta mayoritas jalannya tuh ngangkang ya. Iya, Duduk meceh-meceh. aja juga susah gitu kan. Ya kalau ngomongin itu sih gua di selangkangan sih iya. Lecet selangkangan. Oh, lecet. Itu gua di kilometer Hari- 1100 kalau nggak salah. Itu baru lecet. Baru lecet. Ini lecet atau ruang? Lecet. Kalau gua berarti lecet. selangkangan berarti ya. Iya, lecet. Itu gua Itu sakit itu kalau itu. perih. Iya. Tapi ruang juga. Enggak Pantat. sih. Justru pantat aman gua. Oh, Enggak ada rasa ruam atau pegel atau nyeri apa gitu. Enggak ada gitu. berarti ini lecet. Berarti Kalau gua lebih ke lecet gitu. sakit tuh selangkangan berdarah, guys. Aduh, perih. Iyalah. Iya, Terus menanggulanginya gimana? Lokasi apa? Jadi ketika gua di penginapan tuh gua taburin bedak bayi. Heeh. Ya, gua Gede taburin. banget itu. Kayaknya. Bedak masih adem, Hah. bedak bayi, maksudnya perih-perihnya pun juga nggak ada gitu. Terus selama tidur, ya udah, lu, maksudnya gua buka aja gitu kan, gua cuman pakai selimut, biar Telanjang kan? telanjang lah gitu kan. Terus paginya udah kering tuh Om, malam dibedakin, paginya udah kering. Jadi Kering. ketika Tapi pas goes lagi lu olesin itu, pakai apa? camois. Iya, Pakai camois juga. iya, itu ini nggak ada perih-perihnya karena emang bener-bener kering gitu. Nah pas goes pun nih ketika goes asal posisinya nggak berubah ya Om, maksudnya pantatnya di situ-situ aja nih masih aman. Tapi ketika lu turun saddle atau off saddle terus duduk lagi, nah itu mulai berasa Berasa gitu. lagi. Jadi ketika gua ngakalinya ketika pas awal goes pagi, ya kan, gua coba cari posisi yang benar-benar nyaman untuk nggak gerak-gerak, udah tuh mantep aja udah di situ. Gua nggak turun sepeda, gua nggak off saddle gitu kan. Karena gua tahu kalau gua off saddle atau gua turun dari sepeda, posisi duduk gua berubah, udah perih lagi tuh. Selangkangan tuh. Selangkangan. Itu, Gitu. selangkangan berdarah, guys, istilahnya. Aduh, ngeri. Perih gitu kan. Sekarang udah aman kan? Aman. Udah luar biasa. Tapi kalau gue solusinya itu tadi pakai bedak bayi itu cepet banget kering. Jadi besokannya gitu kan, meskipun udah finish tuh, gue taburin. Treatment itu. Iya, gue pakai begitu. Ya udah, gue duduk di mana gitu kan, aman, normal gitu kan. Nah, Bro, yang terakhir ini kira-kira kemarin selama event dan persiapannya habis berapa, Bro? Gue total semuanya ya, Iya. sama daftar. Daftar. Jadi gue dapet dari sebutin angka. Ini enggak, iya dong, harus gambarannya aja, enggak Gambar. apa-apa dong. Kalau di perjalanan sebenarnya sih sama penginapan ya. Oh ya kebetulan gue nginep di yang bener-bener penginapan itu gue cuma 2 kali. Sisanya Sisanya gue ngemper gitu kan. Jadi dengan gue nginep 2 kali, terus makan, jajan itu sekitar di perjalanan tuh 1 atau 1,5 gitu dah. Iya, sekitar segitu ya gitu kan. Nah karena gue ada setelah finish gua nginep ya kan, nunggu acara peserta yang lain datang. Berarti nambah 3 hari, 2 hari. Iya, 3 hari 2 malam tuh. Iya. Iya, total kurang lebih 3 sampai 3,5 lah.
sama gua makan ya, maksudnya ketika finish tuh gua bener-bener nikmatin cari makanan yang enak, yang enak dalam arti yang kemarin tuh gua mau makan nggak bisa gitu. So ya sepanjang jalan tuh gua makan tuh ya seketemunya aja sih, tapi rata-rata tuh kayak wartegan gitu. Padahal berarti dirimu selama perjalanan nggak bisa menikmati wisata kuliner juga? Nggak ada, nggak. Dan emang nggak niat ke situ. Jadi niatnya goes doang ya. Niatnya goes terus makan ya seketemunya gitu sih. Yang penting gua satu kenyang, terus kedua kalau siang ya gua cari yang seger-seger seketemunya, es kelapa gitu kan, es-esan gitu. Total sampai 10 juta keluar. Kalau sama register persiapan karena persiapan kan dirimu tentu membutuhkan biaya juga. Goes dan persiapan before event ya kan, terus perlengkapan dan lain sebagainya, belanja 10 nggak nyampe sih om. Nggak sampai. Kalau gue iya karena secara perlengkapan ya itu tadi dapat ada support teman-teman iya juga. ada dari beberapa teman yang emang gue butuhin gitu kan, mereka kasih ini gitu kan. Berarti jadi dirimu gue nulis kebutuhan terus share di grup kebutuhanmu itu. Ya, nah TTSG nanya, Om Amir kira-kira butuh apa lagi nih gitu kan. Nanti kita coba bantu cari gitu kan. Kayaknya sih cukup, gue bilang itu. Jersey gue udah ada gitu kan. Terus lampu gue udah ada. Terus ada yang ngasih juga buat tambahan. Akhirnya gue kemarin bawa depan tuh 3 lampu. Gue bawa tuh. Power bank gue juga sebelumnya juga udah bawa punya. Berapa power bank? Bawa satu tapi yang 20. Yang 20. Oh 20. Iya. Berarti yang tebel segini. Iya berat tuh. Nah itu gue emang bawa punya. 30.000. Set lebih gede Ya lagi. kan buat konten. Aku kan full alat yang berat itu full alat konten. Iya benar baterai Nah, kan itu. kemarin kan dirimu bawa GoPro nih ya. Iya. Pertanyaan gua gimana rasanya? Kenapa nggak ngonten? Kalau kenapa nggak ngonten? Sebenarnya gue udah ngonten di awal. Jadi sebelum start tuh gue udah cari footage untuk peserta. Terus pas start pun keluar dari Coconut itu kan gue juga videoin. Terus beberapa peserta nih gue videoin juga gitu. Nah setelah saya dari kayaknya cukup nih untuk start awal ya, GoPro gue masukin ke tas ya kan, di tas atas ini. Top to back. Di sini ada power bank itu yang gede. Nah gue tumpuk kan di situ. Nah pas gue mau pakai lagi, gue keluarin, gue on. Nah GoPro gue error, garis-garis gitu layarnya, dan itu cepat banget mati, hitungan detik. Layar udah depan apa belakang? Layar belakang. Kalau depan biasanya kadang mutih gitu, pernah. Oh enggak, ini nih layar belakang. Jadi kayak TV rusak gitu. Tapi langsung mati om. Gua nggak tahu dah gitu kan. Oh kenapa ya gitu kan? Ya udah jual aja murah deh. 1 juta sini. Sayang ya kan. Akhirnya gue simpan, terus beberapa titik gue coba nyalain lagi, tetap nggak bisa. Karena gitu. itu solusinya itu cabut biasanya, cabut baterai dulu, sampai semua cabutin baru itu masukin lagi. Kalau aku dulu, aku juga sering ngalamin hal-hal error gitu karena gitu. Electrical kan. Iya. Makanya, terus kebentur-bentur. Iya. Juga ya. Barang kalau aku event kan mesti elektrikalnya kan banyak. Iya tuh. Chargeran segini nih chargeran. Bayangin bawa chargeran seperti ini, terus kabelnya berapa? Kabel benar. Udah, gue juga udah prepare kabel, colokan, gue bawa casan berapa ya? 2 yang 3 lubang tuh. Jadi kalau gue udah kebayang kalau gue pokoknya berhenti, udah yang penting gue pertama akan nyolok listrik, nyolok ini bakalan kepake semua gitu kan. Ternyata enggak ya kan. Udah tapi untungnya sih GoPro gue balik normal setelah finish gitu. Jadi akhirnya nggak punya footage. Footage-nya cuma di handphone ya kan. Ya ala kadarnya doang gitu. Tapi minimal untuk tadinya mau gue taruh di YouTube gitu kan. Berhubung gua nggak ada stoknya, ya udahlah di feed IG aja gitu kan. Itu juga pakai handphone gitu, jadi bukan yang kualitas jernih atau kualitas bagus gitu. Udahlah black and white aja udah, jadi nggak kelihatan. Jadi bawa kamera, bawa GoPro, bawa kayak gitu emang buat lebih ke ini mendokumentasi perjalanan kita sih tepatnya kalau aku kayak gitu. Oke. Kan
nyesel juga kalau apa namanya rusak kayak gitu kan. Gue nyesel. Iya kan? Karena ya maksudnya ya dokumentasi dalam arti perjalanan kita, terus perjalanan kita ketemu peserta yang lain gitu kan. Itu kan nggak ada. momen. That's Iya, itu momen belum bener. tentu akan terulang lagi. Iya, kayak gitu bener-bener. kan. Dan gimana? Susah nggak? Nyesel nggak gitu ya? Enggak. Oh. Pas waktu mencoba konten itu Kalau mencoba konten yang akhirnya gue pakai handphone ya. pakai GoPro, pakai itu di awal-awal itu susah nggak? Kalau di awal-awal agak effort ya, maksudnya karena satu nanjak, terus kedua tangan kita kan cuman fokus tang satu ya, satu ini gitu. Jadi secara tenaga tuh lebih capek satu, terus pegel juga sih megangin kamera gitu. lebih ke situ sih gitu kan. Terus kalau jadi kayak kalau ngonten sambil rest gitu itu emang susah sih. Iya, susah terus capek gitu kan, lebih capek juga gitu kan. Makanya kan tujuan di awal itu kan harus di-create tujuan ikut Bentang Jawa itu apa dulu. Apa kan? dulu benar. Ya, kayak aku ikut Bentang Jawa ya udah liputan, konten. Iya, kan? iya. Jadi full menikmati perjalanan Sama konten. Selama dikasih waktu sekian, ada ceritanya sekian, ya udah. Iya. Ya, Tapi dibablasin. sebenarnya kalau mau sambil ngonten sebenarnya sih aman ya Om. Maksudnya Aman. ya dengan dia kan ceritanya 7 hari ya. Iya, sangat aman. 7 hari kalau mau sambil ngonten itu sebenarnya sih aman. Gue yakin maksudnya bakalan dapet footage yang bagus gitu loh. Iya. Kalau gue bilang gitu kan. Makanya aku kan 7 hari. Ya udah perjalanan 7 hari Bentang Jawa. Gitu. Iya. Jadi kan itu momen yang belum tentu kita bakalan ulang lagi. Karena pas waktu Bentang Jawa kita daftar belum tentu keterima lagi. Iya benar. That's moment. Satu itu, kedua juga minimal orang yang nggak ikut gitu kan. Dapat informasi. Dapat lah gitu kan. Seperti apa sih? Iya, gitu. benar. Oke bro, kata-kata untuk teman-teman dong sebagai penutup yang mau mencoba ikut event ultra atau mau turun ke dunia ultra dengan sepeda yang seadanya atau dengan sepeda yang sudah menjadi anugerahnya dia. Menurutmu gimana bro? Apa namanya kata-katanya untuk mereka bro? Kalau dari ini pengalaman gue ya gitu, gue cuman mau share aja yang pasti kayak gue tadi kan gue kena mental tuh gara-gara ya gue pakai sepeda besi, terus yang lain karbon, terus banyak peserta yang udah gue kesono kemari gitu kan. Tapi ketika prakteknya akhirnya gue bisa finish under COT gitu kan. Itu ternyata bukan karena sepedanya gitu, tapi karena gimana kita latihannya. Kalau gue dapat nilainya dari situ, dari ketika ada pengumuman gue lolos seleksi, ya gue coba untuk nerapin latihan gue harus begini gitu. Dan itu berdampak pada prakteknya di Bentang Jawa. Akhirnya apa? Yaitu gue pede bahwa gue bakal finish under COT dengan pace gue ya, bukan pace orang lain gitu. Jadi nggak usah mikirin pace orang, nggak usah mikirin sepeda orang, nggak usah mikirin fisik orang gitu. Ya udah, lu fokus di latihan aja. Yang apalagi mau goes ultra itu latihannya memang agak ketat sih, ketat dalam arti lebih rutin untuk goes daripada goes yang biasa-biasa aja gitu. Nah, ketika di hari H event tersebut, dengan cara lu berbekal dari latihan, dengan cara lu ngikutin pace lo, itu sih aman kalau gue bilang ya. Nah, gitu, jadi bukan masalah sepeda atau orangnya, yang penting latihannya gitu. Oke, beliau yang latihan, saya enggak. Karena aku BJ pun enggak latihan bro. Seriusan? Iya BJ. Kalau nggak latihan justru gue malah, kan gue bilang ke anak-anak, sebenarnya gue capek tuh bukan di BJ-nya kayaknya nih, capek di latihannya gitu kan. Karena pikiran gue tuh ketika gue nggak latihan, itu di BJ tuh bakalan udah kewer kemana-mana gitu Om. Iya makanya. Iya. Mending lu bela-belain. Lebih baik latihan. Lebih baik latihan ya. gitu.
Karena next aku juga bakal latihan lagi kalau ikut event. Gitu sih. Oke, makasih banyak bro untuk sharing-sharingnya. Ini. Banyak banget ilmunya, banyak banget pengalaman yang sudah di-sharing ke teman-teman. Dan semoga informasi tadi itu bermanfaat. Ini udah panjang banget nih videonya nih, luar biasa nih. Berapa jam nih? Berapa jam? Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Makasih Om Fanani. Terima kasih banyak sudah mau mampir ya. Ya, makasih, Cerita makasih. sharing-sharing Ya. dan semoga sekali lagi semoga sharing kita itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada informasi-informasi atau ditanyakan nanti silakan komen-komen aja atau langsung DM ke IG-nya Om Oh, Muamir Ndok. Muamir Ndo. Nanti linknya tak kasih di deskripsi teman-teman. Oke, mungkin gitu aja Om. Ya, makasih, Om sharing-sharing kali Fani. ini. Kapan-kapan kita go bareng lah. Nah itu dia tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram Yoi. saya fanai.evin, juga follow Instagramnya Om Muamir Do. Ya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam makasih. kewet. Jangan lupa makan siang.